Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang training and development. Berikut nama kelompok. Yang pertama ada Alam Muhammad Haidar, yang kedua Caca Pakih, yang ketiga Salma Marta, yang keempat Muhammad Jember Aurum, yang kelima Ratu Tasya, dan yang terakhir Aurelia Salma. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Nah, untuk pengertian pelatihannya sendiri adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan secara teknis, maupun untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan sendiri juga bisa dikatakan sebagai proses pendidikan dalam jangka pendek menggunakan prosedur yang sudah terorganisir dan sistematis, sehingga karyawan mempelajari keterampilan dan pengetahuan teknis dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengembangan adalah proses yang dirancang demi meningkatkan kemampuan secara konseptual, memperluas human relation, dan kemampuan dalam hal pengambilan keputusan. Sementara itu, pengertian pengembangan lainnya adalah proses pendidikan dalam jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang terorganisir dan sistematis sehingga karyawan atau tenaga kerja dapat mempelajari pengetahuan teoritis dan konseptual untuk tujuan secara umum. Next. Selanjutnya ada manfaat dari pelatihan. Yang pertama yaitu training karyawan membantu meningkatkan produktivitas. Dengan adanya training karyawan ini akan diajarkan untuk efektivitas dan efisiensi. Nah, dengan adanya training karyawan ini maka akan berguna banget untuk meningkatkan kualitas karyawan supaya bisa lebih produktif lagi. Yang kedua, perusahaan dengan training karyawan yang baik memiliki karyawan yang loyal, bahwa karyawan yang merasa dirinya tidak ada perkembangan kemungkinan untuk mengajukan resign terlalu cepat. Sedangkan kalau perusahaan mau ikut andil dalam membantu pengembangan diri karyawannya, mereka bakal merasa diperhatikan atau bahkan dianggap, yang berakhir mereka akan lebih cenderung lebih bersedia buat loyal sama tempat kerja mereka. Yang ketiga, tidak banyak melakukan kesalahan kalau ada training karyawan. Training karyawan adalah momen yang tepat buat mengevaluasi kinerja dan memperbaiki yang masih kurang, sehingga mereka nggak ngelakuin banyak kesalahan lagi ke depannya. Tentunya ini dapat memperlancar pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat, training karyawan bikin peduli terhadap tanggung jawab kerjaannya. Karyawan yang sudah terlatih dengan baik bakal peduli dengan sendirinya sama kewajiban, tugas, atau bahkan target yang harus dicapainya. Jadi perusahaan tidak perlu takut untuk mengawasi kerjaan mereka. Yang kelima, manfaat jangka panjang dari training karyawan. Mungkin setelah mengikuti 1-2 kali training, kinerja karyawan masih kelihatan sama saja, tetapi dengan training yang terencana, strategis, atau bahkan berkelanjutan, maka akan memiliki kemampuan yang semakin meningkat dari sebelumnya. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau needs assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, ada menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat itu mengevaluasi program. Terus ada analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai yang ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi, kecenderungan peningkatan outsourcing, perubahan-perubahan teknologi, dan keanekaragaman pegawai. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut.
dan informasi analisis jabatan, yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Pada tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik dengan menentukan perubahan yang diinginkan dalam bentuk perilaku atau pengetahuan setelah mengikuti pelatihan. Selanjutnya, tujuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan materi pelatihan, sehingga tercapainya tujuan perusahaan yang lebih terstruktur. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi baru. Yang kedua, membantu memecahkan persoalan operasional perusahaan. Yang ketiga, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Yang keempat, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima, meningkatkan tingkat profesionalisme para pegawai. Next. Selanjutnya ada faktor efektivitas pelatihan. Yang pertama ada participation. Participation atau partisipasi merupakan keterlibatan orang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua ada repetition, adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga ada relevance, yaitu pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat ada transference, yaitu adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang terakhir ada feedback, merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Next. Selanjutnya adalah metode of job training. Jadi, metode of job training merupakan pelatihan dan juga pengembangan yang dilakukan secara rutin di luar pekerjaan. Nah, biasanya metode of job training ini dilakukan khusus untuk melatih atau mengembangkan soft skill, entah itu skill komunikasi, kepemimpinan, dan skill lainnya. Jadi metode of job training ini secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Nah, ada lecture, lalu video presentation, simulation, dan juga role-play. Next. Yang pertama adalah lecture. Lecture ini merupakan metode pelatihan tradisional yang dilakukan secara langsung. Biasanya lecture ini dilakukan dengan cara melakukan presentasi secara verbal oleh instruktur ataupun mentor kepada audiens. Lalu untuk metode lecture ini biasanya itu memiliki jangkauan yang cukup besar. Lalu metode lecture ini secara sederhananya itu mirip seperti perkuliahan di perguruan tinggi. Jadi dalam pelaksanaan itu dalam metode lecture ini instruktur atau mentor itu berperan seperti dosen, sedangkan para audiensnya itu berperan seperti mahasiswa. Nah, selanjutnya analisis kelebihan dan juga kelemahan dari metode lecture. Yang pertama, kelebihan dari metode lecture. Yang pertama yaitu hanya memerlukan waktu yang sedikit untuk melakukan persiapan. Nah, jika dibandingkan dengan metode lain, metode ini bisa dibilang cukup simpel karena untuk persiapannya itu tidak butuh waktu yang cukup banyak. Lalu yang kedua, menyajikan banyak informasi secara cepat.
Jadi dengan menggunakan metode lecture ini kita bisa menyajikan informasi yang banyak, tetapi dalam waktu yang singkat, sehingga nantinya bisa lebih efisien. Lalu biaya untuk setiap pelatihan yang tergolong berat. Lalu kelemahan, yang pertama tidak terlalu melibatkan para peserta didik. Nah, biasanya metode lecture ini hanya memberikan materi yang diakhiri dengan tanya jawab. Namun ada kalanya penyajian materi tersebut itu kurang interaktif, sehingga dalam pemilihan mentornya itu harus bisa dilakukan lebih praktis. Lalu selanjutnya peserta mungkin lupa terkait materi yang disampaikan karena hanya disajikan secara lisan. Jadi karena hanya melalui lisan, bisa saja para audiens itu lupa apa yang didapatkan dalam pelatihan tersebut. Adapun jika audiens diperintahkan untuk menulis, tentu nantinya tidak semua audiens tersebut itu akan membaca ulang materi tersebut, sehingga nantinya tujuan dari training and development tersebut tidak akan tercapai. Nah, selanjutnya video presentation. Jadi video presentation ini merupakan metode yang menyajikan konten pelatihan berupa presentasi dalam satu video. Nah, cara sederhananya video presentation ini mirip seperti lecture, hanya saja dalam video presentation ini dikemas dalam bentuk digital. Next. Selanjutnya kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Jadi berbeda dengan lecture, karena video presentation ini dikemas dalam bentuk digital, maka dalam penggunaannya pun bisa dikatakan cukup mudah. Lalu yang kedua, fleksibel. Selain mudah digunakan, metode ini juga cukup fleksibel. Jadi kita bisa mendapatkan materi dimanapun, baik di rumah ataupun di tempat lain. Para audiens hanya perlu mendownload materi tersebut melalui website. Lalu dengan sekali klik, para audiens bisa menonton. Dan yang terakhir, bisa banyak memberikan informasi. Nanti dibandingkan dengan lecture, maka video dalam metode video presentation ini bisa membuat lebih banyak informasi. Kalau lecture, itu mungkin dalam pelaksanaannya itu maksimal hanya sampai 4 jam dalam satu hari. Namun dengan metode video presentation ini, durasinya itu bisa lebih banyak. Dalam aksesnya pun fleksibel. Lalu kelemahannya, yang pertama itu hanya menyajikan komunikasi yang hanya satu arah. Nah, jadi dalam lecture itu biasanya kan tadi diakhiri dengan tanya jawab, yang mana itu merupakan komunikasi dua arah. Tapi dalam video presentation hanya terjadi komunikasi satu arah. Lalu selanjutnya perlu kesadaran yang lebih karena video presentasi ini dikemas dalam bentuk digital, maka dalam pelaksanaannya itu butuh waktu yang banyak, entah itu biaya seperti dalam pembuatan video, editing video, ataupun pengelolaan website dan juga modul-modul terkait. Selanjutnya simulasi. Simulasi ini merupakan metode yang menggunakan simulasi dari kondisi sebenarnya. Hanya menggunakan alat pendukung yang benar-benar aktif dengan kondisi sebenarnya. Lalu teori yang diberikannya pun sangat berkaitan dengan praktik di lapangan. Dan juga terakhir durasi waktunya itu antara beberapa hari sampai beberapa minggu. Ini kelebihan dan juga kelemahan dari metode simulasi. Yang pertama, metode simulasi ini lebih realistis karena disesuaikan dengan kondisi kerja. Lalu bisa meningkatkan daya ingat ataupun retensi. Hal ini karena metode simulasi ini langsung dipraktikkan, maka biasanya para audiens itu tidak akan mudah lupa dibandingkan dengan metode lecture atau metode video presentation. Lalu simulasi ini mengizinkan instruktur memberi perhatian lebih kepada peserta. Lalu kelemahannya, yang pertama menghabiskan waktu itu yang cukup mahal, dan juga instruktur atau pemateri harus mengatai. Terakhir adalah metode role playing. Metode role playing ini merupakan metode interaksi manusia yang melibatkan perilaku realistis dalam situasi pembandingan. Dalam metode ini, peserta pelatihan akan memainkan peran lain. Dan biasanya metode role playing ini dilakukan untuk mengubah sikap dan juga kepribadian peserta. Next.
kelebihan dan juga kelemahan dari metode role playing. Yang pertama kelebihan. Nah, dengan menggunakan metode role playing, maka kita dapat mengembangkan kemampuan personal dan juga komunikasi peserta. Lalu selain itu, kita juga bisa meningkatkan wawasan tentang perilaku sendiri dan juga dampaknya terhadap orang lain. Artinya kelemahan dengan adanya metode development dan terakhir adalah berhubungan dengan perilaku dan karakter orang lain juga cukup kompleks. Baik, selanjutnya untuk evaluasi training and development. Evaluasi ini menjadi suatu standar keberhasilan atau tolak ukur atas materi pelatihan dan pengembangan yang telah diberikan sebelumnya. Evaluasi ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang diberikan diaplikasikan dan dipraktekkan pada situasi praktek lapangan. Ada beberapa cara dalam evaluasi program training and development. Yang pertama ada pengadaan audit kinerja secara rutin. Audit ini digunakan untuk mengevaluasi atau memberikan semangat kerja kepada pegawai-pegawai dan juga karyawan yang telah diberikan training and development. Yang kedua, adanya pengadaan kuesioner dan kritik saran. Nah, pengadaan kuesioner dan kritik saran ini merupakan salah satu cara untuk melihat berhasil atau tidaknya pelatihan ini dari mata orang lain atau dari mata pengunjung. Untuk yang ketiga, ada pengadaan evaluasi kerja secara rutin. Nah, pengadaan evaluasi kerja ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelatihan yang diberikan dan juga apakah ada sesuatu yang kurang yang bisa ditambahkan kepada para karyawan yang telah bekerja. Yang keempat, ada uji kompetensi secara teknikal maupun praktikal. Uji kompetensi ini guna melihat kemampuan atau mengukur pelatihan dan pengembangan dari segi karyawan itu sendiri sehingga kita bisa mengetahui apakah praktek ini bisa diaplikasikan dengan baik. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita berikan pada saat ini bisa